Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan firman-Mu, suara hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita renungkan pada minggu ini diambil dari Matius pasal 18 ayatnya yang 21 sampai 35. Tema kita adalah pengampunan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengampunan berarti kita membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah dibuatnya. Membuka kemungkinan bagi kita untuk hidup tidak menyimpan dendam atau kebencian dan merasakan kelegaan. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup manusia. Di dalam Kamus Bahasa Yunani, apaimi artinya membiarkan pergi, membiarkan dia bebas pergi, menutupi, menghapus, mengampuni, memulihkan hubungan yang baik antara dua pribadi yang retak karena suatu kesalahan. Dosa menjadi penghalang hubungan manusia dengan Tuhan, merusak hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Dan oleh karena itu Yesus mengajarkan bahwa pengampunan itu adalah anugerah Tuhan. Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kita bisa mengampuni saudara kita yang berbuat salah kepada kita? Lalu Yesus menjawab, tidak ada batasnya. Karena Petrus mengakumulatifkan, apakah mengampuni itu 7 kali? Sudah lebih dari cukup. Dan ternyata Yesus mengajarkan kepada pengikutnya bahwa pengampunan itu tidak terhingga dan tidak terbatas. Ketika kita datang kepada Tuhan, pengampunan yang tidak ada batasnya adalah kepada Allah. Itulah anugerah Tuhan, sehingga kita mendapatkan pembebasan, pelunasan hutang, pelunasan atas dosa dan kesalahan kita. Dan Yesus tidak mengatakan 1 kali kamu cukup saya ampuni, atau 1 kali kamu aku maafkan, 2 kali kamu aku maafkan, tetapi coba 3 kali aku tidak akan memaafkannya. Yesus tidak begitu. Allah Bapa kita tidak melakukan seperti itu. Ketika kita datang bertobat, mengakui akan dosa dan kesalahan kita, Dia memberikan anugerah pengampunan dalam hidup kita. Bukan hanya sampai di situ, Yesus mengajarkan kepada kita dan menghidupi, mengampuni sesama. Karena di dalam teks berikutnya, Yesus menjelaskan ini melalui pengampunan yang terdapat dalam perikop yang kita bahas, di mana Allah sudah mengampuni kita, maka dengan demikian Ia akan menghendaki kita supaya kita pun dengan leluasa dan bebas mengampuni orang lain. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi si hamba yang baru mendapat pengampunan ini menolak, bahkan memenjarakan temannya yang berhutang kepadanya. Lalu sang raja mendapat informasi akan mendengar info itu. Dia menjadi marah sehingga diserahkan kepada Al-Kojo. Begitulah kerajaan Allah, anak-anak kerajaan Allah. Siapapun yang menolak untuk mengampuni seseorang yang telah berbuat dosa kepadanya, yang berbuat salah kepadanya, haruslah mengharapkan Allah untuk menghakimi dosa-dosanya. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, kita tidak punya hak untuk
membuat orang lain terpenjara karena dosa-dosanya. Karena Allah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pengampunan diberikan bukan karena kelayakan kita, tetapi karena merupakan anugerah Tuhan, belas kasih, rahmat, dan anugerah selamat. Pengampunan suatu keputusan tidak berdendam terhadap seseorang atau sesama kita, karena kita telah berdosa. Dan di dalam Pengkhotbah pasalnya yang kedua, Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik, dan yang tak pernah berbuat dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang yang berdosa dan hidup dalam kejahatan. Hanya di dalam anugerah Tuhan kita mendapatkan penebusan dan pengampunan. Dan kemudian jemaat Tuhan, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, dia mengajarkan bahwa kalau kita tidak berdosa, berarti kita menipu diri kita sendiri. Yesus sendiri ketika dia disalibkan, ada kata-kata yang diberikan kepada umatnya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Dan Yesus pun mengajarkan kepada kita, ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu ajaran doa Yesus kepada Bapa Surgawi untuk kita semua. Ampuni mereka, karena mereka pun mendapatkan pengertian Yesus Allah yang Maha Pengampun, dan mereka hidup baru. Dan kemudian Yesus juga berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakku yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dan kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah mengampuni diri kita sendiri, mengampuni sesama kita? Jikalau masih terikat dengan dosa dan tidak memberikan pengampunan, maka di surga pun tidak ada tempat untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, begitu besarnya kasih-Mu, anugerah-Mu. Kau tebus kami, Kau ampuni kami, anak-anak-Mu yang berdosa, umat-Mu yang berdosa ini. Dan Tuhan juga mengingatkan kami bahwa kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bertanda bahwa kami adalah anak-anak kerajaan Allah, dan kami hidup di dalam pengajaran Allah, di dalam model Yesus.